Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam semangat untuk semuanya. Halo teman-teman dan yang kami hormati, Ibu Rana Ardila Rahma STRTMT, dosen pengampu kalkulus 2 tercinta. Kami dari kelompok 2 siap hadir membawa vibes positif dan tentunya pembahasan bermanfaat seputar tugas besar kalkulus 2. Hari ini kita bakal membahas dua topik yang walaupun sering terdengar matematis, tapi nyatanya sangat keren dan punya banyak fungsi nyata, yaitu deret geometri Tahingga dan transformasi Laplace. Oke, selanjutnya deret geometri Tahingga adalah deret bilangan di mana setiap suku setelah suku pertama diperoleh dengan mengalihkan suku sebelumnya dengan suatu bilangan tetap yang disebut rasio atau bisa dibilang dan dilambangkan dengan R. Nah, bentuk umum dari deret geometri adalah A ditambah AR ditambah AR pangkat 2 ditambah AR pangkat 3 dan selanjutnya. Nah, jika deret ini berlanjut hingga tahingga, maka ini disebut sebagai deret geometri tahingga. Kemudian ada transformasi Laplace adalah salah satu jenis transformasi integral yang domain waktu T ke domain frekuensi kompleks X. Tujuan utama penggunanya adalah menyederhanakan penyelesaian persamaan diferensial, karena transformasi ini mampu mengubah operasi diferensial menjadi operasi aljabar. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, yuk kita masuk ke contoh soal yang pertama. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal yang pertama. Tentukan apakah deret berikut konvergen atau divergen. Jika konvergen, hitunglah jumlahnya. Di sini ada soal sigma tahingga N sama dengan 1 per 3 pangkat N. Kita masuk ke pembahasannya. Yang pertama kita identifikasi dulu jenis deret. Nah, ini tuh R sama dengan 3 tuh adalah deret geometri rasio. Kemudian kita uji konvergensinya. Deret geometri konvergen jika R lebih kecil dari 1, karena 1 per 3 lebih kecil dari 1. Deret ini konvergen. Kenapa ini bisa jadi deret konvergen? Ini 1 per 3 tuh lebih kecil dari 1. Kemudian kita hitung jumlah deretnya. Rumusnya, rumus jumlah deret geometri Tahingga adalah S sama dengan A per 1 min R, di mana S itu adalah jumlah total deret, A itu suku pertama, dan R adalah rasio antar suku, dengan nilai A ini sama dengan 1. Ini tuh suku pertama. Nah, kemudian kita substitusikan. Tinggal kita masuk-masukin aja. S sama dengan A-nya. 1 per 3. Ini. Nah, kemudian 1 kita turunin. R-nya 1 per 3. Karena dari sini. Kemudian ini udah kita ada hasilnya. Ini kita saya bulatkan. Ini kenapa bisa jadi 2 per 3? Ini bisa kita jabarkan. Agar yang belum paham bisa dimengerti. Ini kenapa bisa jadi 2 per 3? Ini bisa 3, cara penghitungnya 3 per 3 diambil 1 per 3. Nah, ini kenapa bisa jadi 3 per 3? Ini kita samakan penyebut yang ini ke pembilang dan penyebut yang ini. Nah, itu tuh hasilnya jadi 2 per 3. Ini 3 diambil 1 sama dengan 2 per 3. Ini yang ini. Nah, itu kemudian kita dapat hasilnya jadi 1 per 2. Ini bisa kita jabarkan juga. Kenapa bisa jadi 1 per 2? Ini kan 1 per 3 tuh berarti 1 per 3 dibagi 2 per 3. 2 per 3. Nah, ini kenapa, oh ya, kemudian ini bisa dikali silang. Jadi 1 per 3 dikali 3 per 2. 3 per 2. Ini kenapa bisa jadi 3 per 2? Ini kita balik. Nah, ini bisa dicoret. 3 dicoret hasilnya sama dengan jadi 1 per 2. Nah, ini hasilnya. Ini hasilnya. Jadi deret konvergen mengarah ke 1 per 2 yang ini. Nah, untuk contoh soal yang kedua akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Bulan dan juga Alia Hani. Kasih. Untuk contoh soal yang kedua, yaitu selidiki kekonvergenan deret, yaitu sigma dari N sama dengan 1 hingga tahingga dari 1 per N kali N tambah 1 plus 1. Nah, untuk langkah pertama yaitu dekomposisi pecahan parsial. Nah, kita ingin memecah bentuk si 1 per N dalam kurung N plus 1-nya ini menjadi bentuk pecahan parsial seperti ini. Nah, kita gunakan metode pecahan parsial. Tujuannya agar bentuk ini bisa dijumlahkan lebih mudah. Kita cari dua pecahan yang jika dijumlah itu hasilnya sama dengan
1 per N plus 1. Nah, hasilnya adalah, hasilnya 1 per N dalam kurung N plus 1 sama dengan 1 per N min 1 per N plus 1. Nah, untuk yang kedua, yaitu tulis deret sebagai deret teleskopik. Nah, ini tak hingga sigma N sama dengan 1 dalam kurung 1 per N min 1 per N plus 1. Nah, kita ganti bentuk asli dengan versi yang sudah dipercayain tadi. Nah, ini itu disebutnya teleskopik karena sebagian besar sukunya tuh bakal saling menghilangkan gitu. Nah, untuk yang C, hitung jumlah parsial akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Alihani. Baik, untuk selanjutnya yaitu kita menghitung jumlah parsial, itu disebut SK. Kita tidak langsung menjumlahkan hingga ke hingga, kita mulai dengan menghitung jumlah parsial sampai suku ke K. Nih, seperti yang kita lihat, eh, ini SK sama dengan kurang 1 min 1 per 2 ditambah 1 per 2 dikurang 1 per 3 hingga seterusnya dan menghasilkan SK sama dengan 1 min 1 per K plus 1. Karena kita ingin tahu apakah deret konvergen, kita cari limit dari jumlah parsial saat K menuju tak hingga. Nah, limit K menuju tak hingga SK sama dengan limit K menuju tak hingga itu kurung 1 min 1 per K plus 1. Kita substitusi K-nya dengan nilai terhingga ini tadi. Itu dengan menghasilkan nilai 1. Maka jawabannya, karena limit jumlah parsial eksis dan bernilai hingga yaitu 1, maka kita disimpulkan bahwa deret konvergen ke 1. Selanjutnya untuk contoh soal nomor 3 akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Fauzan dan Jaya. Oke, selanjutnya di nomor 3 ini, saya dan rekan saya akan membahas terkait deret positif dan uji integral. Lanjut ke contoh dan pembahasan sini, yang pertama, selidiki kekonvergenan deret dari sigma dengan batas bawah n sama dengan 2 dan batas atas, sehingga 1 per n ln n pangkat 2. Lalu lanjut ke verifikasi syarat uji integral. Yang pertama, fungsi fx sendiri sini sama dengan 1 per x ln x pangkat 2. Harus positif, kontinu dan menurun untuk x lebih besar dari 2. Lalu kontinu menyebut tidak nol untuk x lebih besar dari 2. Lanjut ke menurun, turunan, lalu lanjut ke menurun. Turunan f aksen x sama dengan ln negatif x negatif ln x plus 2 per x pangkat 2 ln x pangkat 2 untuk x lebih besar dari 2. Terakhir, untuk x lebih besar dari 2, ln x plus 2 lebih besar 0, sehingga f aksen x lebih kecil dari 0, yang artinya f x yaitu monoton menurun. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Oke, selanjutnya setelah kita memverifikasi bahwa persamaan deret ini bisa kita gunakan uji integral, sekarang kita hanya perlu mengubahnya jadi bentuk integral lalu kita hitung. Kita akan menggunakan metode hitungan integral tak wajar. Di sini kita mengubah deretnya menjadi integral dari 2 sampai dengan tak hingga 1 per x dan x. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengganti variabel-variabel yang di dalam rumus awal ini ya ke dalam bentuk substitusinya. Pertama kita substitusikan ln x menjadi bentuk u. Setelahnya kita akan menurunkannya dengan metode diferensiasi menjadi du sama dengan 1 per x. Ini juga bekerja kebalikannya, jika misalnya integral dari 1 per x dx, maka itu menghasilkan ln u. Setelah kita turunkan bentuk substitusinya, kita ubahkan batas integralnya. Karena variabel yang terdapat dalam integral tersebut sudah diubah ke dalam bentuk substitusi. Otomatis untuk berkorespondensi dengan batas integralnya, kita harus ubah dari bentuk x ke bentuk u. Kita tahu di sini bahwa x ini yang awal adalah 2. Jadi saat x sama dengan 2, otomatis dia menjadi ln 2x. Ln 2. Karena x di sini kita gantikan saat x-nya sama dengan 2. Ini juga sama untuk x sama dengan tak hingga, di mana u menuju tak hingga. Setelah kita ubah semua variabel menjadi bentuk substitusinya, kita tulis ulang integral tersebut dengan bentuk substitusinya menjadi integral ln 2 sampai dengan tak hingga 1 per u du. Nah, dari sini kita integralkan. Ingat yang sebenarnya saya bilang bahwa 1 per x sama dengan ln x ya. 1 per x dx diintegralkan menjadi ln x. Ini juga sama, berarti integral dari 1 per u du maka menghasilkan ln u. Karena ini integral tentu dari ln 2 sampai dengan tak hingga. Ingat rumus berlaku yaitu ln x sama dengan ln x a b dari a sampai b, otomatis
menjadi ln B dikurang ln A. Nah, di sini kita masukin saja batasan integral ini ke dalam rumus utama. Menjadi ln U dikurang ln 2. Nah, ln 2 itu kalau kita hitung di kalkulator menjadi minus 0,366 sampai seterusnya. Nah, karena dia minus, otomatis saat dimasukkan ke rumus dia menjadi plus. Nah, dari sini kita kan mau menghitung deret ini dalam bentuk integral sampai dengan tak hingga. Kita ingin melihat apakah angkanya semakin besar atau semakin kecil. Maka kita akan menggunakan fungsi limit dari dengan U sampai dengan tak hingga. Nah, jika kita masukkan menggunakan penyelesaian ini, kita tahu bahwa setiap bilangan yang dimasukkan pada rumus ini secara berurut dari 1 sampai dengan tak hingga, karena dia ditambah, selalu bertambah dengan 0,36 ini, otomatis dia akan semakin besar dari bilangan sebelumnya. Nah, jika semakin besar, otomatis dia adalah divergent. Nah, dari sini kita mendapatkan jawaban. Karena integralnya divergent, otomatis deret dari sigma n sama dengan 2 sampai dengan tak hingga 1 per n ln n juga divergent. Di sini kita mendapatkan jawaban akhirnya. Terima kasih. Sekian dari video presentasi tugas besar kalkulus 2 dari kelompok 2. Terima kasih dan sampai jumpa.